Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai pengaruh good corporate governance dan whistleblowing system terhadap deteksi dan pencegahan fraud di perbankan. Sebelumnya, penghormatan kami kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif, Ibu Nita Erika Aryani, SEMSI AKCE. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Zahrawani, saya sendiri Genta Aziz Aldafi, Mailin Indahsari, Syana Azhara, dan juga Halim Farisi Deasir. Judul artikel yang kami review pada kesempatan kali ini adalah Do Good Corporate Governance and Whistleblowing Systems in Bank Industry Effectively Support Fraud Detection and Prevention. Untuk pembahasan pertama, kita akan melihat fenomena apa saja yang menjadi motivasi penulis dalam penelitian ini. Fraud masih menjadi ancaman serius bagi industri perbankan karena dapat merusak kepercayaan publik, melemahkan stabilitas keuangan, serta menimbulkan kerugian yang cukup besar. Laporan dari SCFI memperkirakan perusahaan kehilangan sekitar 5% pendapatan tiap tahunnya akibat fraud, dan sebagian besar kasus terdeteksi melalui whistleblowing, bukan audit formal. Struktur good corporate governance seperti Board of Commissioners, Audit Committee, dan Internal Audit Unit belum tentu mampu menjangkau seluruh aktivitas operasional perusahaan, sehingga potensi fraud tetap ada. Whistleblowing system biasanya hanya sebagai pemenuhan persyaratan kepatuhan, tanpa memastikan bahwa pelapor benar-benar terlindungi ataupun laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu apakah mekanisme good corporate governance dapat meningkatkan kualitas whistleblowing system, dan apakah good corporate governance bersama whistleblowing system mampu memperkuat deteksi dan pencegahan fraud di industri perbankan. Selanjutnya kita akan melihat beberapa teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama ada teori fraud. Teori ini menjelaskan penyebab fraud seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, serta kemampuan. Dalam industri perbankan, kesempatan ini seringkali muncul karena pegawai memiliki akses yang luas ke sistem keuangan. Kemudian ada teori agensi. Teori ini mendeskripsikan bagaimana perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola menciptakan potensi penyimpangan, dan good corporate governance berperan sebagai pengawasan. Good corporate governance menyediakan kerangka institusional untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai prinsip-prinsip transparansi dan kehati-hatian. Whistleblowing system menjadi sarana penting untuk menangkap informasi pelanggaran yang tidak dapat dijangkau oleh pengawasan formal. Interaksi antara good corporate governance dan whistleblowing system membentuk sistem anti-fraud yang lebih komprehensif. Good corporate governance menyediakan struktur pengawasan formal, sementara whistleblowing system membuka ruang pelaporan yang berasal dari aktivitas operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syana Azhara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian. Untuk penelitian ini, dia menggunakan jenis dan sumber data dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh langsung dari laporan tahunan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015 hingga tahun 2020. Untuk populasi dan pemilihan sampelnya, populasinya itu yaitu seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan memilih bank yang menerbitkan laporan tahunan secara konsisten selama periode pengamatan dengan laporan wajib yang memuat pengungkapan fraud dan informasi terkait WPS, dan harus memiliki data lengkap terkait dengan struktur GCG. Untuk sampelnya sendiri, kita mengambil dari 8 bank dengan total observasi mencapai 56 unit data. Untuk operasional variabelnya, yang pertama itu terkait dengan GCG atau Good Corporate Governance yang diukur melalui BOC, Audit Committee, dan juga Internal Audit Unit. Yang kedua itu ada whistleblowing system yang diukur menggunakan 16 indikator yang dirumuskan langsung oleh KRKG. Yang ketiga, yaitu ada fraud detection yang diukur berdasarkan jumlah kasus fraud yang dapat diidentifikasi atau dilaporkan dalam laporan tahunan. Analisis dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM berbasis Partial Least Square atau PLS, yang mana pengujian ini dilakukan melalui tahap pengujian model pengukuran yaitu outer model dan tahap pengujian model struktural atau inner model.
Selanjutnya terkait hasil dan pembahasan. Yang pertama itu terkait dengan pengaruh BOC atau Board of Commissioner terhadap whistleblowing system dan juga fraud detection. Nah, analisis data menunjukkan bahwa BOC memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas whistleblowing system. Artinya, intensitas pengawasan BOC baik melalui pengendalian strategis, arahan kebijakan maupun evaluasi terhadap budaya kepatuhan berkontribusi pada meningkatnya struktur pelaporan internal. Yang kedua yaitu pengaruh audit committee terhadap whistleblowing system dan fraud detection. Audit committee juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas WPS. Frekuensi rapat audit committee, kedalaman telaah terhadap laporan audit, serta pengawasan terhadap efektivitas kontrol internal memperkuat sistem pelaporan tersebut. Yang ketiga itu pengaruh internal audit terhadap whistleblowing system dan fraud detection. Internal audit tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas WPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas audit internal cenderung tidak bersentuhan langsung dengan mekanisme pelaporannya atau persepsi kenyamanan pelapor. Akan tetapi, internal audit memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap fraud detection. Hal ini konsisten dengan posisi internal audit sebagai unit yang terlibat langsung dalam audit operasional, audit kepatuhan, dan audit investigatif. Yang terakhir yaitu pengaruh whistleblowing system terhadap fraud detection. Whistleblowing system terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap, tetapi pengaruh yang negatif terhadap fraud detection. Nilai negatif ini dapat mengindikasikan adanya paradoks WPS, yaitu bahwa keberadaan sistem yang teknis dan kompleks belum tentu meningkatkan jumlah laporan yang masuk. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance atau GCG berperan penting dalam memperkuat sistem pelaporan pelanggaran, terutama melalui kontribusi strategis Dewan Komisaris dan Komite Audit yang meningkatkan kualitas operasional WPS. Audit internal menjadi faktor paling menentukan dalam mendeteksi fraud karena keterlibatannya langsung dalam aktivitas operasional. Sementara itu, WPS belum efektif di semua bank. Efektivitasnya sangat tergantung pada kejelasan prosedur, perlindungan pelapor, serta keamanan kanal, dan juga percayaan dari karyawan terhadap tindak lanjut laporan. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan dan deteksi fraud membutuhkan sinergi antara tata kelola yang kuat dan implementasi WPS yang berkualitas sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan partisipatif. Selanjutnya, implikasi. Bank harus meningkatkan kualitas implementasi WPS termasuk kerahasiaan, kemudahan akses, dan juga jaminan perlindungan terhadap pelapor. Yang kedua, itu peningkatan kompetensi auditor internal penting untuk memastikan proses audit investigatif berjalan secara optimal. Yang terakhir, secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa GCG dan WPS saling mendukung dalam membentuk sistem anti-fraud yang kuat. Saran untuk penelitian lanjutan, yang pertama, peneliti dapat memperluas pendekatan metodologis dengan menggunakan data primer seperti wawancara mendalam dan juga survei terhadap pelapor, komite audit, dan juga auditor internal. Studi dapat diperluas ke sektor keuangan lainnya untuk membandingkan dinamika good corporate governance dan WPS antara industri tersebut. Yang terakhir, penggunaan variabel tambahan seperti etika kerja, tekanan organisasi, dan juga kesiapan teknologi. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.